Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar materi kelas 2 tema 4, subtema 2 pembelajaran 1 mengenai hidup bersih dan sehat di sekolah. Ayo kita belajar bersama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui ciri-ciri kebersihan kelas, yang kedua, mengetahui gerakan tari dalam menyapu lantai, dan yang ketiga, menentukan bangun datar sesuai sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, Ibu mohon bantuannya ya untuk mengisi survei video pembelajaran berikut ini. Silakan klik pada link deskripsi di bawah ini. Terima kasih bantuanmu. Satu suara sangat berarti untuk Ibu. Nah, hari ini kita masuk subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah, kita juga harus hidup bersih dan sehat di sekolah. Kebersihan sekolah menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. Dayu dan teman-teman menyadari akan hal itu. Sekarang ayo mengamati. Coba kalian amati gambar berikut ini. Apa yang sedang dilakukan Dayu dan teman-temannya? Apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Apakah kamu setuju dengan kegiatan mereka? Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti mereka? Lalu, bagaimana perasaanmu setelah melakukan kegiatan itu? Silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Pada pembelajaran 1 kali ini, Dayu dan teman-teman sedang bermusyawarah. Mereka membahas persiapan lomba kebersihan antar kelas. Sekarang ayo mengamati. Dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut ini. Lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Menurutku kita harus segera bersiap diri. Setuju, kita harus segera gotong royong. Kemudian, apa yang harus kita persiapkan? Kita harus mempersiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Mari segera kita siapkan alat-alat tersebut. Sekarang ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut sesuai hasil musyawarah Dayu dan teman-temannya. Misalnya yang pertama, kegiatan apa yang diikuti Dayu dan teman-temannya? Iya, yaitu lomba kebersihan antar kelas. Lalu apa hasil musyawarah Dayu dan teman-temannya? Mereka harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Yang ketiga, bagaimana pendapatmu terhadap hasil musyawarah mereka? Setuju, karena mereka kompak untuk membersihkan kelas. Nah, untuk yang keempat dan yang kelima, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing ya. Sekarang ayo berdiskusi. Temukanlah makna kata-kata berikut dengan benar.
pertama adalah kemoceng. Kemoceng adalah pembersih debu. Lalu kain pel. Kain pel adalah kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai. Lalu vas. Vas adalah tempat bunga. Benar sekali. Nah, sekarang ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang sesuai. Judulnya Kelasku Bersih, Aku Bangga. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut. Mereka mulai berbenah. Semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Dayu dan teman-teman mulai yang bergotong royong. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding terpajang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Sekarang ayo mengamati. Kelas Dayu adalah kelas yang bersih. Sudah tahukah kamu ciri-ciri kelas yang bersih? Amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, lihatlah ruangan kelas ini. Mulai dari lantai, jendela, papan tulis, dan dindingnya. Bagaimana suasana kelas yang kamu amati? Apakah kamu mengerti isi gambar tersebut? Ayo menulis. Tuliskanlah hasil pengamatanmu terhadap gambar pada kolom berikut. Kelas bersih dan menyehatkan. Aku senang saat aku tiba di sekolah. Kelasku memiliki lantai yang bersih. Udaranya juga sejuk dan nyaman. Tidak ada sampah yang berserakan. Silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu untuk kalimat selanjutnya ya. Lalu coba bacakan laporan yang telah kamu tulis dengan lafal dan intonasi yang tepat. Bacakan di depan kelas. Ayo mengamati. Dayu dan teman-teman telah bergotong royong. Ada yang menyapu lantai, ada yang membersihkan kaca, dan ada juga yang menata kelas. Gerakan menyapu lantai dapat dibuat dalam bentuk tari. Coba kalian perhatikan gambar berikut dengan teliti. Perhatikan temanmu memperagakan gerakan menyapu lantai. Perhatikanlah gerakan kepala temanmu. Lalu perhatikan gerakan tangan temanmu. Kemudian perhatikan gerakan kaki temanmu. Ayo mencoba. Dengarkan petunjuk gurumu terlebih dahulu. Tirukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari seperti pada gambar berikut. Coba kalian perhatikan gerakan kepala, gerakan tangan, dan gerakan kaki. Dapatkah kamu meniru gerakan tari di atas? Lakukan tanpa iringan musik terlebih dahulu. Jika sudah bisa, lakukan dengan iringan musik ya. Alat musik yang dapat digunakan misalnya gendang, rebana, tamborin, atau
Tifa. Nah, jika alat musik di atas tidak ada, kalian dapat menggunakan benda-benda di sekitar kelasmu sebagai alat musik. Misalnya saja, botol plastik bekas. Ayo mengamati, perhatikan kembali gambar gendang dan Tifa di atas. Dinding gendang membentuk pola segitiga. Dinding Tifa membentuk pola segi 4 dan segitiga. Nah, lihatlah. Masih ingatkah kamu dengan sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar? Ayo berdiskusi. Tentukanlah bangun datar yang sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudut berikut. Misalnya, yang memiliki sisi 3, sudut 3, dan titik sudut 3 itu bangun yang B. Lalu yang memiliki sisi 4, sudut 4, dan titik sudut 4 itu bangun A dan C. Untuk bangun yang lainnya, silakan kalian tentukan berapa sisinya, sudutnya, dan titik sudutnya. Tulislah di bukumu masing-masing. Untuk meningkatkan pemahamanmu, kelompokkan bangun datar berikut. Kelompokkan sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya ya. Bangun datar yang berbentuk segi 4 itu nomor 1. Lalu nomor berapa lagi? Iya, nomor 5. Untuk yang lainnya silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua membimbing siswa mengelompokkan berbagai bentuk bangun datar yang ada di sekitar rumah. Tentukanlah sisi, sudut, dan titik sudutnya. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.